Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita lanjut materi tentang bilangan oksidasi. Ya. Nah, kali ini bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi minimal dan bilangan oksidasi maksimal, ya. Bilangan oksidasi tertinggi dan terendah. Nah, jadi kita lihat di sini ketentuannya sebagai berikut. Oke, nah jadi untuk menentukan bilangan oksidasi maksimal, ya, bilangan oksidasi maksimal untuk unsur logam itu adalah positif daripada golongan, ya, positif golongannya. Sementara bilangan oksidasi minimalnya itu sama dengan 0. Nah, ini berlaku untuk unsur logam, ya. Nah, biasanya kalau untuk unsur logam itu, logam golongan 1A, logam golongan 2A, ya, logam 3A, ya, kemudian unsur-unsur apa? Logam transisi. Kemudian yang berikutnya, kalau untuk unsur non-logam biasanya mulai dari 4A sampai 7A, nah, bilangan oksidasi maksimalnya itu adalah positif golongan sama, ya. Positif golongan, bilangan oksidasi minimalnya itu golongan dikurang 8, ya. Golongan dikurang 8. Nah, ini berlaku untuk unsur-unsur non-logam, ya. Non-logam mulai dari 4A sampai dengan 7A. Oke, nanti kita lihat di contoh soal penjelasannya. Nah, kita lihat contoh soal. Tentukan bilangan oksidasi klorin yang terdapat pada senyawa berikut, ya. Pada HCl, pada HClO, HClO2, HClO3, dan HClO4. Nah, jadi nanti kalau kita hitung satu persatu, karena ini dia senyawa netral, total bilangan oksidasi senyawa sama dengan 0. Jadi yang mau kita cari itu adalah klorinnya, ya. Nah, jadi di sini yang mau kita cari itu adalah bilangan oksidasi daripada klor, ya. Klornya yang mau kita hitung. Oke, langsung aja kita buat perhitungannya. Jadi kalau misalnya klornya kita misalkan X, ya, hidrogen itu bilangan oksidasinya positif 1, berarti 1 tambah X senyawa netral total sama dengan 0. Berarti di sini dapat X-nya sama dengan minus 1, ya. Nah, di sini berarti bilangan oksidasi klornya minus 1. Kalau pada HClO, nah, Cl-nya kita misalkan X, hanya positif 1, ya, 1 tambah X, oksigennya minus 2, nah total sama dengan 0. Berarti ini dapat kita hitung X sama dengan 1 kurang 2 min 1, pindah kanan berarti positif 1. Di sini Cl-nya X, hidrogen 1, 1 tambah X, oksigennya ada 2, ya. Berarti 2 kali minus 2, minus 4. Bilangan oksidasi oksigen kan minus 2, berarti dikali 2, ya. Totalnya sama dengan 0, berarti X sama dengan positif 3. Di sini Cl-nya X hanya 1 tambah X, oksigennya min 2 kali 3, minus 6, ya. Minus 6, total sama dengan 0, berarti X sama dengan positif 5. Nah, pada HClO4 kita hitung, Cl-nya X hanya 1 tambah X, oksigennya min 2 kali 4 minus 8, ya, totalnya sama dengan 0, berarti X sama dengan positif 7. Nah, ini dia. Nah, berarti nanti kalau misalnya ditanya, berapakah bilangan oksidasi yang terendah daripada klor, ya, nah, bilangan oksidasi yang terendah daripada klor itu adalah minus 1, ya. Berarti di sini yang minus 1 ini, ya, inilah, ya, inilah bilangan oksidasi minimalnya, ya. Nah, bilangan oksidasi Cl terendah, ya. Berarti inilah bilangan oksidasi Cl minimal, ya, yang paling rendah. Nah, sementara positif 7, ya, positif 7, ini adalah bilangan oksidasi si Cl-nya itu maksimal.
Nah, jadi sebenarnya pun kalau kalian udah hafal ya, kalau kalian itu udah hafal klor itu, jadi kalau kita udah hafal bahwa klorin itu golongan berapa, kita bisa menentukan bilangan oksidasi maksimal dan minimalnya. Nah, jadi klor ya, Cl itu kan terdapat pada golongan 7A. Berarti kalau kita mencari bilangan oksidasi tertinggi maksimal, berarti positif golongan, positif 7. Nah, kan sesuai nih, positif 7 tadi. Nah, kemudian kalau mau kita cari bilangan oksidasi minimal yang terendah, itu berarti golongan dikurang 8, golongannya 7. 7 dikurang 8, berarti minus 1. Nah, ini dia ya, bilangan oksidasi maksimal dan minimal. Nah, itu cara praktisnya. Oke, kita lihat contoh soal yang lain. Nah, bilangan oksidasi terendah unsur nitrogen terdapat pada senyawa. Nah, sebenarnya kalau kita mau menentukannya seperti ini. Nitrogen ya. Nah, nitrogen N ya. Terdapat pada golongan berapa? Terdapat pada golongan 5A ya. Lihat nanti di sistem periodik. Berarti kalau kita mencari bilangan oksidasi tertinggi ya, berarti positif golongan, positif 5. Kalau kita mencari bilangan oksidasi yang terendah, untuk non-logam tadi bilangan oksidasi terendah golongan dikurang 8. 5 dikurang 8 sama dengan minus 3 ya. Nah, berarti bilangan oksidasi tertingginya positif 5, terendahnya minus 3. Coba kita lihat di sini, kita hitung bilangan oksidasi N ya. Nah, yang mau kita hitung si N-nya nih. Bilangan oksidasi Cn. N-nya kita misalkan X, hidrogen tadi 1, positif 1, oksigen min 2 kali 2 minus 4, senyawa netral total sama dengan 0 ya. Berarti X di sini dapatnya positif 3. Yang ini N-nya X, hanya 1 tambah X, oksigennya min 2 kali 3 ya, minus 6, total sama dengan 0. Di sini X-nya dapatnya positif 5. Ini N-nya X, H itu positif 1 di logsnya. Ada 3 kali 3, berarti positif 3. Total sama dengan 0, X sama dengan minus 3. Nah, ini yang mau kita cari si N-nya, karena N-nya ada 2, berarti dikali 2 X-nya. Ini buat 2X. Oksigen itu di logsnya min 2, total sama dengan 0. 2X sama dengan positif 2, X sama dengan positif 1. Ini juga kita tulis N-nya 2X karena N-nya ada 2, hanya positif 1 kali 4 tambah 4. Total sama dengan 0 ya. Nah, 2X sama dengan minus 4, X sama dengan minus 4 dibagi 2, minus 2. Nah, dari sini kita cari bilangan oksidasi terendah unsur nitrogen itu adalah minus 3. Ya, minus 3. Oke. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, tadi kita menentukan harga bilangan oksidasi nitrogen ya pada HNO2, pada HNO3, pada NH3, pada N2O, dan pada N2H4 ya, pada N2H4. Nah, pada N2H4 ini kita lihat bilangan oksidasi Cn-nya ini minus 4, cocok ya. Nah, jadi yang paling rendah ya, yang paling rendah di sini bilangan oksidasi daripada si nitrogennya itu berapa? Minus 3 ya. Ini dia. Nah, berarti ini. Nah, cocok dengan
konsep kita tadi ya, menentukan biloks terendah golongan dikurang 8 ya. Oke, ini dia jawabannya. Nah, begitulah cara kita menentukan bilangan oksidasi terendah, bilangan oksidasi minimal, dan bilangan oksidasi tertinggi atau bilangan oksidasi maksimal. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya ini adalah tentang tata nama senyawa ya. Tata nama senyawa. Nanti ada senyawa ion, ada senyawa kovalen ya, ada senyawa asam, ada senyawa basa. Nah, kita bahas dulu tentang senyawa ion. Nah, apa itu senyawa ion? Senyawa ion itu adalah senyawa yang terdiri dari kation, ion positif, dan anion, ion negatif. Ya. Nah, nanti coba kalian lihat tabel-tabel, ya, tabel ion positif, ya, tabel ion-ion negatif. Ya. Nah, itu nanti akan Bapak lengkapi di pelajaran berikutnya. Nah, jadi untuk nama senyawa ion itu biasanya disebutkan nama kationnya dulu, baru nama anionnya. Ya. Nah, senyawa ion kita bagi dua dulu. Ya. Ada senyawa ion biner. Pengertian biner itu dia terdiri dari 2 jenis atom. Ya. Jadi kita lihat dulu senyawa biner, ya, senyawa ion biner, logam dan non-logam, ya, logam dan non-logam. Nah, ini biasanya nanti untuk penamaan daripada apa? Penamaan daripada senyawa ion biner, logam dan non-logam itu, akhiran non-logamnya itu kita akhiri dengan kata-kata ida, ya. Nah, untuk logamnya, ya, untuk logamnya, di sini ada ketentuannya, ya. Jadi kalau untuk logam ada 2 ketentuan di sini, ya, untuk logamnya, ya. Jadi kalau logamnya itu hanya punya 1 jenis bilangan oksidasi, itu biasanya untuk logam-logam golongan 1A, 2A, dan 3A, itu kan biasanya biloksnya positif 1, positif 2, atau positif 3. Nah, ini muatan biloks itu tidak dituliskan dalam penamaan. Ya, tapi kalau nanti logamnya itu mempunyai lebih dari 1 jenis bilangan oksidasi, ya, itu biasanya logam-logam transisi atau golongan B. Nah, bilangan oksidasi logamnya itu nanti ditulis pakai angka Romawi. Atau nanti logam yang biloksnya besar berakhiran I penamaan logamnya, logam yang biloksnya lebih rendah berakhiran U. Ya. Nah, contoh nanti di soal kita lihat. Nah, contoh misalnya logam golongan 1A, 2A, dan 3A, natrium. Natrium ini kan golongan 1A ya. Berarti untuk penamaannya kita tidak perlu memakai angka Romawi. Nah, untuk ini berarti nama daripada senyawa ini Na natrium. Ya, natrium. Kemudian O itu kan oksigen. Nah, jadi akhiran ida, berakhiran ida. Berarti dia jadi oksida ya. Oksida. Nah, kemudian untuk aluminium ya, aluminium golongan 3A. Berarti ini penamaannya tidak perlu pakai angka Romawi. Nah, ini nanti namanya jadi aluminium ya, aluminium. Cl itu klor ya. Klor itu berarti jadi klorida. Jadi diakhiri dengan kata-kata ida ya. Nah, akhiran ida. Nah, ini berarti magnesium. Magnesium, nitrogen jadi nitrida ya. Nah, magnesium nitrida. Ya, nitrida. CaCl2 ini berarti nanti namanya jadi kalsium ya, kalsium klor. Klor berarti jadi klorida. Ya, jadi kita lihat di sini penamaannya itu diakhiri dengan kata-kata ida ya untuk senyawa ion ya, senyawa ion biner, logam dan non logam, dengan catatan logamnya itu hanya punya biloks 1 jenis ya, logam golongan 1A, 2A, dan 3A. Nah, untuk logam-logam yang biloksnya lebih dari 1 ya, nah, lebih dari 1, itu nanti pakai angka Romawi. Jadi misalnya FeO, jadi seperti kalian udah belajar biloks ya. Misalnya kita menghitung biloks ya, si Fe, nah Fe-nya kita misalkan X, oksigen itu biloksnya -2, totalnya sama dengan 0 karena senyawa netral, berarti X sama dengan positif 2. Nah berarti di sini si Fe ini biloksnya positif 2. Nah jadi nanti namanya bisa kita sebut ya besi ya,
Besi pakai angka Romawi, besi oksida, ya, besi oksida. Nah, kalau Fe2O3, ya, Fe2O3, nanti kalau kita hitung biloxnya, Fe-nya ini X, kita tulis 2X, oksigen biloxnya min 2 dikali 3, berarti jadi minus 6, total sama dengan 0, X sama dengan positif 3. Nah, biloxnya positif 3, ini tadi positif 2. Berarti membedakannya, ini jadi besi apa? Besi 3, oksida, ya. Nah, dengan cara yang sama, nanti kita bisa menamakan penamaan daripada tembaga ini, ya, tembaga. Jadi ini jadi tembaga. Nah, kita hitung nanti bilox daripada tembaga di sini itu nanti dapat biloxnya positif 1, tembaga 1 oksida. Nah, nanti kalau kalian hitung bilox tembaga di sini, dia biloxnya positif 2. Dia jadi namanya tembaga 2 oksida, ya. Nah, itu dia. Oke. Nah, kemudian nama lainnya boleh juga nanti kita buat nama lainnya, ya. Nah, kita buat nama lainnya untuk penamaan yang berakhiran I dan berakhiran O, ya. Kalau biloxnya tinggi, nah, biloxnya besar, akhiran I, biloxnya rendah, berarti dia berakhiran O. Nah, jadi kalau misalnya kita ambillah untuk si FeO ini, ya. Nah, kita ambil untuk FeO tadi, nama lainnya. Berarti kalau untuk FeO tadi, nama lainnya boleh kita buat nanti, ya, FeO sama Fe2O3, ya, kalau kita bandingkan. Nah, tadi kan yang paling rendah biloxnya si FeO, berarti dia berakhiran O. Jadi ferum, besi itu kan ferum. Ferum jadi fero, ya. Fero. Kalau di sini nanti dia jadi feri, ya. Akhiran U sama akhiran I. Ya, ferooksida. Ferooksida ini jadi ferioksida. Nah, itu ya perbedaannya. Kalau kita pakai akhiran U sama akhiran I. Nah, kemudian kalau misalnya Cu tadi, ya, Cu2O kita bandingkan sama CuO. Nah, bilox yang rendah si tembaga 1, berarti cuprum, kupru sama kupri, ya. Berarti ini kupru, yang tinggi itu kupri, ya. Nah, ini namanya nanti kupro oksida, ini kupri oksida, ya, kupri oksida. Nah, berakhiran O bilox yang rendah, berakhiran I bilox yang tinggi. Nah, itu penamaan daripada untuk logam-logam yang biloxnya lebih daripada 1, ya. Oke. Nah, berikutnya untuk senyawa ion poliatom, ya. Nah, senyawa ion poliatom ini penamaannya sebenarnya hampir sama, ya, hampir sama dengan penamaan daripada senyawa ion binar yang kita sebutkan di atas tadi. Nah, contoh, kita langsung aja ke contoh. Misalnya NaNO3, ya, NaNO3. Nah, di sini untuk NaNO3 kalian wajib tahu bahwa nanti ion poliatom itu NO3, SO4, ya, nanti coba lihat di tabel-tabel ion poliatom, ya. Nah, tabel-tabel ion poliatom. Nah, itu namanya kalau untuk si NO3 itu, ya, NO3 itu kita sebut dengan ion nitrat, muatannya -1. Ya, nanti ada di tabel-tabel ion poliatom yang lengkap. SO4 itu muatannya 2-, itu namanya ion sulfat. Ya. Nah, berarti kalau begitu nama daripada senyawa ini, ya, nama logamnya natrium. Nah, nama anionnya itu tadi nitrat, berarti natrium nitrat. Nah, yang ini namanya apa? Kalium, kalium sulfat. Nah, oke. Sementara kalau untuk atom-atom yang biloxnya lebih daripada 1, ya, misalnya ini Fe2SO4 3 kali sama FeSO4. Nah, sama seperti yang tadi penamaannya, ya. Nah, ini ya kita ambil contoh misalnya Fe2SO4 3 kali. Nah, nanti kalau kalian hitung di sini, ya, kalau kalian hitung biloxnya si Fe,
Fe yang di sini nih biloxnya kita dapat nanti positif 3 ya. Kalau yang di sini nanti kalian hitung bilox Fe-nya dapat positif 2. Ya, maka nanti penamaannya untuk yang Fe2 iso 4 3 kali kita sebut nanti namanya besi ya. Besi pakai angka Romawi, besi 3 sulfat. Nah, kalau yang ini nanti kita sebut namanya besi 2 sulfat. Besi angka Romawi 2 sulfat. Nah, boleh juga pakai nama yang lain ya. Nama berakhiran U dan I, bilox yang tinggi berarti dia jadi feri. Ini jadi feri, ini jadi feru. Ya. Nah, ini namanya ferisulfat. Ini namanya jadi ferosulfat. Ya. Nah, oke, itulah tata nama senyawa ion poliatomnya ya. Oke, kita lihat contoh soal. Nah, ini ada contoh soal. Di contoh soalnya ini, coba tentukan rumus kimia dan nama senyawa yang terbentuk dari ya. Yang A kita lihat dulu, Mg 2 positif, Cu3 2 minus. Nah, ini logam ya. Nah, logam ini ion poliatomnya. Nah, ion poliatomnya ini namanya karbonat ya. Nanti kalian bisa lihat di tabel anion ya. Nah, karbonat. Nah, ini muatannya udah sama-sama positif 2 ya. Sama-sama positif 2 dan minus 2 berarti tinggal digabung aja. Ya, tinggal digabung. Berarti nanti ini membentuk rumus senyawanya MgCO3. Nah, ini kita sebut Mg itu magnesium. Ya. Mg itu magnesium. Berarti namanya apa? Magnesium karbonat. Magnesium karbonat. Nah, kalau untuk Cr3 positif dan oksigen 2 minus, nah ini kita kali silang ya. Nah, ini dikali 2, ini dikali 3. Nah, berarti ini membentuk apa senyawanya? Rumus senyawanya berarti Cr2O3 ya. Cr2O3. Oke. Nah, nanti di catatan ion-ion itu bahwa Cr ini dia punya 2 bilox ya. Ada Cr yang positif 2 ya. Ada Cr yang positif 2, ada krom yang positif 3. Nah, berarti di sini karena kromnya positif 3, ini kita sebut nanti namanya adalah krom 3, pakai angka Romawi ya, krom 3 oksida. Krom 3 oksida. Nah, atau kalau mau pakai akhiran O atau akhiran I, bilox yang tinggi itu berakhiran I ya. Jadi namanya kromi ya, kromi oksida ya. Kromi oksida. Kromium ya, kromium itu jadi kromi sama kromo ya. Nah, oke. Contoh yang lain kita lihat. Nah, ini misalnya kalium ya, K positif sama S2 minus. Oke. Kita kali silang aja nanti muatan, yang ini dikali 2, ini dikali 1 ya. Maka terbentuklah senyawanya itu K2S. Nah, karena K ini golongan 1A ya, biloxnya kan cuma 1A, 2A, dan 3A. Berarti ini nggak usah pakai angka Romawi. Awali dengan kata-kata kalium ya, kalium, kemudian diakhiri dengan kata-kata sulfida ya. Nah, kalau ini Cu positif 2 sama minus 2, ya ini udah sama muatannya tinggal digabung. Ini jadi CuSO4. Nah, nanti kalian lihat di tabel di kation, Cu itu muatannya ada 2, ada Cu positif 1, ada Cu yang positif 2. Nah, kalau ini karena dia positif 2, berarti namanya nanti adalah tembaga. Ya. Tembaga 2 pakai angka Romawi, sulfat. Atau boleh juga kita buat nanti kupru sama kupri. Jadi bilox yang tinggi itu jadi kupri dia, berakhiran I ya. Nah, berakhiran I. Kupri sulfat, nggak usah pakai angka Romawi lagi. Oke, itu dia penamaan daripada senyawa poliatom. Yang berikutnya senyawa kovalen ya. Tadi senyawa ion udah ya. Sekarang kita masuk tata nama senyawa kovalen. Nah, senyawa kovalen ini terdiri dari unsur-unsur non-logam ya, unsur-unsur non-logam.
Jadi nanti yang pertama senyawa biner yang terdiri dari unsur-unsur non-logam, di sini ada aturannya. Ya. Jadi aturannya itu bahwa jumlah atomnya nanti kita menggunakan awalan Yunani. Ya. Nah, seperti ini dia, mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka. Ya. Kalau jumlah atomnya 1, 2, 3, 4, 5, sampai dengan 10. Nah, tapi di sini ada ketentuan. Awalan mono, nah, jadi awalan mono ini tidak digunakan katanya. Awalan mono ya, awalan mono tidak digunakan untuk unsur yang pertama. Ya, untuk unsur yang pertama berarti nggak pakai pemakaian mono. Contoh, kita lihat. Nah, NO ini kan unsur non-logam ya, sesama non-logam. Nitrogen golongan 5A, oksigen golongan 6A. Non-logam itu mulai dari 4A sampai 7A. Nah, jadi untuk penamaan senyawa ini, ya, penamaan senyawa ini, nah, nitrogen kan seharusnya kita tulis mono, gitu ya, karena dia satu. Mononitrogen, ya, mononitrogen, monoksida. Ya, monoksida. Nah, cuman karena ketentuan tadi penamaan mono tidak digunakan untuk unsur yang pertama. Berarti mono nggak pakai. Jadi namanya itu yang benar nitrogen monoksida. Ya, oke. Untuk yang berikutnya, nitrogennya ada 2, berarti di. Ya, nah, ini berarti pakai di. Di nitrogen, ya. Nah, di nitrogen, oksigennya ada 5, pentaoksida. Karena 5 berarti penta. Yang ini monofosfor, jangan monofosfor, fosfor aja. Fosfor, nah, klornya ada 3, triklorida ya, triklorida. Nah, ini penamaan daripada senyawa kovalen ya, senyawa biner yang terdiri dari unsur-unsur non-logam. Nah, bisa juga nanti jumlah atomnya itu nggak kita sebutkan ya. Jumlah atomnya tidak kita sebutkan, kita tidak pakai mono, di, tri, dan sebagainya, tapi kita menggunakan bilangan oksidasi unsur pertama, pakai angka Romawi. Nah, ini tadi. Nah, ini kalau nanti kalian hitung di sini bahwa bilangan oksidasi ya, jadi kalau kita hitung nanti di sini, bilangan oksidasi nitrogen itu nanti setelah kalian hitung pakai perhitungan Bilox itu dapatnya positif 2. Berarti nanti namanya ini kita sebut dengan nitrogen. Ya. Ini kita sebut dengan nitrogen pakai angka Romawi 2. Nitrogen 2 oksida. Nah, jadi kita nggak pakai lagi mono, di, tri, nggak pakai. Ya. Nah, ini kalau kalian hitung nanti bilangan oksidasi nitrogennya nanti positif 5. Berarti nanti namanya nitrogen ya. Pakai angka Romawi 5 oksida. Nah, di sini kalau kita hitung nanti bilangan oksidasi nitrogennya dapatnya ini positif 1 ya. Berarti nitrogen 1 ya, Romawi oksida. Nah, yang ini bilangan oksidasi nitrogennya kalau kalian hitung nanti dapatnya itu positif 3. Berarti nanti namanya jadi nitrogen 3 oksida. Nah, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini nanti kalian lakukanlah ya, perhitungan-perhitungan nama daripada senyawa yang berikutnya. Oke. Nah, tata nama senyawa asam ya. Kita masuk ke tata nama senyawa asam. Nah, ini sebenarnya sudah banyak juga yang tahu sebelumnya pada pembahasan elektrolit dan non-elektrolit ya. Jadi untuk senyawa asam, tata nama senyawa asam, apa itu asam ya? Asam itu adalah senyawa yang kalau kita masukkan ke dalam air ya, dia akan menghasilkan ion H positif ya. Jadi cirinya di sini dia ada ion H positif. Nah, ion H positif ini kita sebut dengan istilahnya ion hidrogen ya. Nah, ion hidrogen. Nah, penamaannya gampang, awali dengan kata-kata asam ya, baru diikuti dengan anion sisa asam.
Nah, anion sisa asam itu seperti ini ya, Cl-nya ya, sulfat. Nah, itu anion sisa asam. Nah, ini anion sisa asamnya oksalat. Ini perklorat ya. Nah, jadi kalau dari penamaannya awali dengan kata-kata asam ya. Nah, jadi ini semuanya kita awali dengan kata-kata asam. Jadi yang kalau pertama itu namanya asam klorida. Ini namanya apa? Asam sulfat. Ya, asam sulfat. Asam sulfat, kemudian kalau yang ketiga namanya asam oksalat. Ya, asam oksalat. Asam oksalat. Asam oksalat. Yang bawahnya namanya asam perklorat. Ya. Oke. Nah, itu penamaan daripada asam ya. Nah, kemudian untuk basa ya, untuk basa. Nah, jadi kalau untuk tata nama basa ya, tata nama basa. Nah, apa yang dimaksud dengan basa? Basa itu adalah senyawa yang kalau kita masukkan ke dalam air ya, dia menghasilkan apa? Dia menghasilkan ion OH-. Menghasilkan ion OH-. Nah, ion OH- ini apa? Ion OH- inilah yang kita sebut dengan istilahnya itu hidroksida ya. Nah, ini kita sebut dengan hidroksida. Nah, jadi penamaannya itu diawali dengan kationnya dulu ya. Kation sisa basa, kation itu biasanya ion positifnya, umumnya logam, baru diakhiri dengan kata-kata hidroksida ya. Nah, contoh kita lihat. Ya, kita lihat contohnya. Nah, misalnya, nah ini kan dia diakhiri dengan akhiran OH semua ya. Nah, kation sisa apa? Kation sisa basa itu yang ini natrium, magnesium, NH4 ini namanya amonium ya. Ini Fe ya. Nah, ini jadi nanti namanya kita sebut dengan ya. Berarti penamaannya nah, awali dengan kata-kata natrium ya, nama kationnya, nama ion logamnya. Natrium diakhiri dengan kata-kata hidroksida ya. Natrium hidroksida. Ini magnesium ya. Magnesium. Ini NH4 itu namanya amonium. Amonium, kemudian nah ini Fe nanti kalau kita cari Fe itu kan ada dua tadi biloxnya ya. Ada Fe positif 2, ada Fe yang positif 3. Nah, ini kalau kita hitung nanti Fe di sini itu biloxnya itu positif 3. Nah, nanti namanya jadi apa? Namanya jadi besi ya. Besi 3 hidroksida. Besi 3 hidroksida. Atau boleh juga kita sebut namanya feri, bilox yang tinggi ya. Feri hidroksida. Nah, itu dia. Nah, jadi selesai masalah tata nama daripada senyawa, yang semuanya ini ya, nah, tata nama senyawa ini semuanya bergantung kepada kemampuan kita untuk menentukan daripada harga bilox tadi ya kan. Oke ya, jadi udah lengkap kita bahas. Ya, udah lengkap kita bahas tadi, mulai dari tata nama senyawa ion ya, senyawa ion biner, kemudian senyawa ion poliatom udah, kemudian senyawa kovalen ya, kovalen biner, kemudian tata nama senyawa asam dan tata nama senyawa basa. Ya, oke. Nah, semoga materi ini bermanfaat. Nanti kita masuk ke pembahasan soal-soalnya ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.